التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه وفضله. Hari ini kita mulai masuk bab badal, tapi yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Babul badal. Idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu bi jami'i i'rabihi. Idza ubdila ismun min ismin, berarti badal itu bisa badal isim terhadap isim. Aw fi'lun min fi'lin, berarti badal itu bisa juga fi'il terhadap fi'il. Tabi'ahu fi jami'i i'rabihi, maka yang menjadi badal itu akan menggantikan posisi atau akan mengikuti posisi i'rab mubdal minhunya. Aqulu al-badalu ma'nahu fil lughah al-'iwad. Taqulu istabdaltu kadza bi kadza ay ista'adtuhu minhu. Badal itu secara bahasa artinya adalah iwad, mengganti atau pergantian karena dia masdar. Taqulu istabdaltu kadza bi kadza, aku mengganti ini dengan ini. Ai ista'adtuhu, yaitu aku menggantinya, ista'adtuhu minhu. Kemudian wa huwa fi istilahin nahwi, adapun secara istilah badal itu adalah at-tabi'u al-maqsudu bil hukmi bila wasitah. Dengan kata tabi' masuk semua tawabi'. Kemudian al-maqsudu bil hukmi, at-tabi'u al-maqsudu bil hukmi bila wasitah. Dengan kata-kata al-maqsudu bil hukmi keluar taukid. Kemudian keluar atau bayan. Dan keluar atau bayan. Ada lagi? Apa? Nah, keluar. Nah, dengan kata-kata bila wasitah keluar atau nasab. Apa maksudnya al-maqsudu bil hukmi? Yang dimaksudkan dengan hukum apa? Misalnya kita bilang ja'a al-imamu Aliyun. Ali di sini dia posisinya sebagai badal. Badal mutabik atau badal kul min kul. Nah, apa maksudnya dia maksudun bil hukmi? Kata-kata maksudun bil hukmi ini maksudnya sebenarnya ja'a itu dinisbahkan kepada Ali. Ya, nggak kelihatan? Ada seperti yang tebal. Nah, kayak ketika kita bilang ja'a al-imamu Aliyun. Di sini al-imam itu adalah Ali, sama, orangnya sama. Imam itu adalah Ali itu adalah al-imam. Nah, di sini kata dia badal itu adalah at-tabi', dia mengikut. I'rabnya dia mengikut imam. Imam di sini fa'il posisinya. Secara nahwu imam posisinya fa'il. Ali di sini posisinya badal. Nah, tapi badal ini dia maksudun bil hukmi. Apa yang dimaksud dengan maksud bil hukmi? Maksud bil hukmi adalah sebenarnya ja'a ini ingin dinisbahkan kepada Ali sebenarnya. Kata imam ini didatangkan sebagai tauti'ah, sebagai persiapan. Tauti'ah. Kata imam ini didatangkan sebagai tauti'atan, menyiapkan aja supaya orang ja'al imam, orang penasaran siapa imamnya, Ali. Nah, maksud bil hukminya adalah Ali. Kalau misalnya imamnya dihilangkan, kalimatnya sudah benar. Ja'a Aliyun. Nah,
Kemarin kalau posisinya seperti ini, dia bisa di-i'rab badal, dia bisa di-i'rab atau bayan. Ya. Bedanya badal dengan atau bayan apa? Bedanya badal dengan atau bayan. Ya. Kalau badal, yang maksud bil hukmi adalah badalnya. Yang jadi badal itu maksudun bil hukmi. Ya, maksudnya apa? Hukum yang ingin ditetapkan ja'a itu sebenarnya kepada Ali. Al-imam ini didatangkan sebagai tauti'ah, sebagai persiapan. Ya, sehingga ketika kalimat itu datang al-imamu Ali, dengan dua gabungan ini, dengan badal dan mubdal minhu, kalimatnya jadi lebih jelas dengan dua gabungan itu. Ya, tapi kata imam didatangkan sebagai tauti'ah, sebagai persiapan. Ya, supaya orang menunggu. Jadi kata Ali hukumnya lebih mantap. Ya. Nah, kalau dia atau bayan, yang maksud bil hukmi adalah imam ini. Kalau dia kita i'rabkan sebagai atau bayan, ya, yang maksud bil hukmi adalah imam. Ya, jadi nisbah aslinya untuk imam ini. Imam posisinya sebagai fa'il, sekaligus dia maksudun bil hukmi. Ya. Didatangkan kata Ali sebagai taudih. Kan fungsi atau bayan kalau dia ma'rifah sebagai taudih. Jadi Ali ini penjelas dari imam. Ya. Kalau dia badal, imam ini persiapan untuk menyampaikan kata Ali. Ya. Jadi khilafnya bi'tibar, posisinya sama, secara kalimat dia sama, tapi kalau kita melihat dia sebagai ataf bayan, Ali ini sebagai ataf bayan, berarti yang maksud bil hukmi adalah imamnya. Kata Ali sebagai penjelas. Kalau dia sebagai badal, yang maksud bil hukmi adalah Ali. Ya, kata al-imamnya sebagai persiapan untuk menyampaikan Ali. Nah, jadi khilafnya dari segi situ. Kemudian khilaf yang lain, kalau dia ataf bayan, itu amil ataf bayan itu sama dengan amil ma'tufnya. Jadi amil Ali itu adalah amil imam, yaitu ja'a yang ini. Ya. Tapi kalau dia sebagai taukid, amil imam itu ja'a yang ini, amil Ali ini muqaddar. Takdirnya adalah seperti ja'a yang ini. Jadi dia ala niyati tikraril amil atau takraril amil. Ya, jadi seakan-akan dikatakan ja'a al-imamu, ja'a aliyun. Nah, itu kalau dia sebagai badal. Ya. Mafhum sampai sini bedanya? Ya. Itu yang dimaksud dengan kata-kata at-tabi itu adalah badal itu adalah at-tabi'u al-maqsudu bil hukmi. Nah, berarti dengan kata-kata maksud bil hukmi keluar atau bayan, keluar juga na'at. Karena na'at itu fungsinya sama dengan atau bayan, imma taudih, imma taksis. Ya, atau bayan juga imma taudih, imma taksis. Taudih dan taksis fungsinya, kalau dia na'at berarti menjelaskan man'utnya, kalau dia atau bayan berarti bayan terhadap ma'tufnya. Ya, tapi kalau badal dia yang maksudun bil hukmi. Ya. Kemudian bila wasitah, kadang ada yang maksud bil hukmi tapi dengan wasitah. Misalnya, ya, ja'a aliyun, ya, wa Amr misalnya. Amr di sini dia tabi' kepada Ali dalam i'rabnya dan dia maksud bil hukmi. Tapi maksudnya dengan wasitah. Yaitu wasitah ada huruf waw. Ya, sedangkan di sini dia tanpa wasitah. Nah, bila wasitah ini mengeluarkan ataf nasab. Ya, mengeluarkan ataf nasab. Mafhum sampai sini definisinya? Ya, berarti amil badal itu ada dua berarti. Amil badal itu adalah ala niyati tikraril amil. Jadi dia seakan-akan ada dua. Satunya zahir, satunya muqaddar. Tapi kalau ada pertanyaan tetap yang ja'a aja. Apanya? Harus nyebutin alamnya di situ. Ada pertanyaan apa amil dari Ali? Ya. Bilangnya ja'a muqaddar. Ya, ja'a muqaddar. Atau fi'il muqaddar sebagaimana fi'il terhadap terhadap matbu'nya, terhadap mubdal minhunya.
Jadi dia kalau kayak itu amilnya maknawi gitu. Apanya? Amilnya mabzi, tapi muqaddar. Ya. Kalau manawi itu ketika kita bilang amilnya adalah at-tabaiyah. Kalau kita bilang amilnya adalah at-tabaiyah, baru dia maknawi. Ya. Ini manawi bukan cuma dua ya, tajar sama tidak. Menurut Basri cuma dua. Ya, yang Tabai. mengatakan tabaiyah itu kufi. Ya, taat juga amilnya adalah tabaiyah. Menurut Kufi. Tautiah itu persiapan. Jadi supaya kata-kata Ali itu lebih mantap didatangkan ja'al imamu Ali. Nah, misalnya kita katakan ja'a Abu Hafsin. Orang udah terbayang Abu Hafsin itu adalah Umar. Dengan dikatakan Umar, kalau kita jadikan Umar badal, maksud Umarnya lebih mantap di situ daripada kita bilang ja'a Umar saja. Nah, tapi kalau kita pengen dia jadi ataf bayan, ja'a Abu Hafsin. Nah, Umar itu penjelas siapa Abu Hafsin itu. Jadi kalau di badal itu kayak untuk lebih memantapkan orang yang benar-benar datang itu. Ya. Makanya di sebagian kitab nahwu dibilangnya mubdal minhu dalam ataf mutabik itu ala niyatit tarhi. Ala niyatit tarhi itu maksudnya seperti nggak dianggap. Ya. Tapi ala niyatit tarhi itu diniatkan seakan diniatkan dibuang. Ya, jadi dia sebagai persiapan aja. Sebagian kitab seperti itu. Meskipun tahqiqnya bukan ala niyatit tarhi. Kenapa? Karena dia punya faidah. Faidahnya tadi ketika kita bilang ja'a Ali saja dengan ja'al Imam Ali taudihnya beda. Kejelasannya beda. Ya. Nah, jadi seakan-akan ketika kita bilang ja'al imam itu persiapan. Nah, ketika persiapan, orang itu ada rasa taswik, ada rasa rindu ingin mendengar siapa yang datangi. Imamnya siapa? Ada penasaran. Nah, penasaran itu membuat hukumnya itu lebih kuat, lebih menancap ketika datang. Ya. Bisa tadi kalau jadi atas bayan yang jadi atas bayan itu imam atau ali? Yang jadi ataf bayannya alinya. Tapi yang maksud bil hukminya imamnya. Kata-kata maksudun bil hukmi paham nggak? Ya, maksudun bil hukmi maksudnya yang kita ingin perhatikan di dalam nisbah itu siapa? Kan ja'a itu dinisbahkan. Ja'a itu dinisbahkan. Nah, yang ingin jadi pusat perhatian ja'a itu dinisbahkan kepada siapa? Itu maksudnya dengan maksudun bil hukmi. Ya. Nah, kalau di ja'a Imam Ali kita menjadikan dia ataf bayan, yang dimaksudkan nisbah ja'a itu kepada imam. Kemudian Ali didatangkan sebagai taudih, sebagai penjelas. Ya, tapi kalau badal, maksud bil hukminya adalah ja'a Ali, kepada Ali. Imamnya sebagai persiapan aja. Ya. Berarti kalau ada hal kayak gini kita bisa membagi jadi dua, bisa ibadah sama atau apa ya? Ya, dengan etibar yang berbeda tadi. Ya, perbedaan pertama maksud bil hukminya beda, perbedaan kedua amilnya beda. Ya, tautiah itu bisa tamhid, ya, tamhidan. Tautiatan atau tamhidan. Ya. Oke. Lanjut ya. Wa hukmuhu annahu yatba'ul mubdala minhu fi i'rabihi. Badal itu dia mengikut kepada mubdal minhu dalam i'rabnya. Ala makna in kana al mubdal minhu marfu'an kana al badalu marfu'an. Nahu hadara Ibrahimu abuka. Ibrahimu fa'il. Abuka badal marfu'. Kenapa? Karena dia badal dari marfu'. Abuka marfu'. Ya. In kanal mubdal minhu mansuban, kanal badalu mansuban. Qabaltu Ibrahima akhaka. Akhaka badal dari Ibrahim. Ya. Wa in kanal mubdala minhu mahfudan, kanal badalu mahfudan. Nahu a'jabatni akhlaqu Muhammadin khalika. Ya. Khalika itu badal dari Muhammad. Ya, bukan badal dari akhlak. Badal dari mudhaf ilaih. Ya. Akhlaqu fa'il. Ya. Ajabatni fi'il dan maf'ul bihi. Akhlaqu fa'il, Muhammadin mudhaf ilaih, khaliq ya, khaliqnya badal dari Muhammad, badal dari mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih majrur maka badalnya juga
Wa in kana al-mubdalu minhu majzuman kana al-badalu majzuman nahu man yashkur rabbahu ya yasjud lahu yafuz. Ya. Man yashkur rabbahu yasjud. Ya. Yasjud itu badal dari yashkur. Ya. Dia badal badal ba'at min kul. Ya, karena bentuk syukur itu salah satunya adalah bersujud. Ya. Bentuk syukur itu salah satunya adalah bersujud. Ya, yafuz itu bukan badal. Yafuz itu jawab. Yafuz jawab syarat dari man. Ya. Jadi man yashkur rabbahu, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, ya. Yasjud lahu, yasjud itu badalnya. Yafuz itu jawab daripada syarat man. Ya, jawab syaratnya. Oke. Kemudian wahwa ala arba'ati aqsam. Badal itu ada 4. Yang pertama badalus syai'i minas syai'i, wa badalul ba'di minal kulli, wa badalul istimal, wa badalul ghalat. Nahu qaulika qama zaidun akhuka wa akaltur raghifa sulusahu wa nafa'ani zaidun ilmuhu wa ra'aitu zaidan al-farasa aratta an taqula al-farasa fa ghalitta fa abadalta zaidan minhu. Oke. Badal itu ada 4. Nah, yang pertama badalus syai'i minas syai'i. Ya, badal asy-syai'i minas syai'i. Ya. Di sini ada i'tirab. Ya. Kata syai' ini kan mencakup semuanya. Ya. Misalnya kita bilang ba'at itu syai' enggak? Syai'. Kul itu syai' enggak? Syai'. Istimal juga syai'. Maka kalimat badalus syai'i minas syai'i ini enggak cocok. Kenapa? Karena dia masuk semua jenis badal di dalam kata-kata badalus syai'i minas syai'. Karena kul itu kan syai'. Kul itu bagian dari syai', ya kan? Ba'at juga bagian dari syai'. Nah, jawabnya gimana? Oh, yang dimaksud dengan syai' di sini bukan syai' mutlaqan. Ya, tapi syai'u al-musawi. Ya. Asyai'u al-musawi. Maksudnya apa musawi? Musawi maksudnya mutabi'. Sama. Musawi maksudnya adalah mutabi', ya. Ketika kita bilang ja'al imamu Ali, ya. Ali itu adalah syai'un mutabi' lil imam. Imam itu adalah syai'un mutabi' atau syai'un musawi li Ali. Ya. Kalau dia enggak mutabi', maka dia maka dia bukan badal syai' min syai'. Ya. Jadi syarat badal syai' min syai' harus musawi. Ya. Harus sama. Ya. Ya. Wa aqulu al-badalu arba'atu anwa. Badal itu ada 4. Yang pertama badalul kulli minal kull wa yusamma badalal mutabiq. Yang mengatakan badal mutabiq ini adalah Imam Ibnu Malik. Ya. Kenapa beliau bilang badal mutabiq? Supaya bisa masuk kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bilang badal kul min kul, Allah itu tidak bisa disifati dengan kul dan kul. Kenapa? Karena Allah itu la yatajazza, tidak ada bagian-bagian sehingga dikatakan kul. Maka lebih tepat mengatakan badal mutabiq. Ya. Wa dhabituhu, kriterianya badal mutabiq itu apa? An yakunal badalu ainal mubdala minhu. Ya. Badal mutabiq itu kalau badal itu ainal mubdal minhu, meskipun secara mafhum dia berbeda. Ya. Misalnya kita bilang zarani Muhammadun ammuka. Ya. Zarani Muhammadun ammuka. Ya. Musawi itu kan nisbah. Di mantik udah belajar belum nisbah? Ya. Udah kan? Ya. Salah satunya nisbah musawi. Ya, musawi itu apa? Sama. Kalau afrodnya itu sama. ya, afrodnya sama. Ya. Di sini Muhammad, afrodnya adalah orang ini. Ya. Ammuka, afrodnya juga orang yang sama. Ya. Meskipun secara mafhum dia berbeda. Muhammad secara mafhum nama, Ammun secara mafhum dia lebih umum. Kalau secara mafhum, Ammun itu lebih umum dari Muhammad. Muhammad itu lebih khusus. Ya. Kalau secara mafhum atau secara makna Muhammad ini akhas daripada Am.
ya kan? Iya. Karena am itu bisa Muhammad, bisa Abdullah, bisa Bakar, ya semua amun, ya kan? Amun lebih umum secara makna. Nah, maksud musawi di sini bukan melihat mafhumnya, bukan melihat maknanya, tapi melihat afrodnya. Ya. Muhammad di sini afrodnya adalah orang ini, amun afrodnya adalah orang ini, maka dia dikatakan musawi. Ya. Muhammad huwa adalah amun. Nah, maka bisa dikatakan badal mutabik. Ya. Badal mutabik atau badal kul min kul. Ya. An yakun al badalu aina al mubdal minhu. Muhammad adalah amu adalah Muhammad. Ya. Kemudian di badal kul min kul itu tidak harus ada domir. Ya, di badal kul min kul itu tidak harus ada domir. Ya. Di sini kebetulan saya mencontohkan yang ada domirnya. Ya. Tapi badal kul min kul itu tidak mesti ada domir. Misalnya di sini ja'al imamu Ali, atau kita balik ja'al aliyu al imam. Ya. Kita balik boleh. Nah, dia tidak perlu ada domir yang kembali ke mubdal minhu. Kalau dia badalnya kul min kul. Di sini kebetulan saya mencontohkan yang ada domirnya. Nah, keberadaan domir di sini tidak wajib. Berbeda dengan keberadaan domir di badal ba'at min kul atau badal istimal. Ya. Oke. Kemudian badalul an-nausani badalul ba'di minal kul. Dhabituhu an yakunal badalu juz'an minal mubdali minhu sawa'un akana aqalla minal baqi am musawiyan am aksar. Ya. Nahu hafiztul qur'ana sulusahu au nisfahu au sulusaihi. Ya. Kriteria badal ba'd min kul itu apa? An yakunal badalu, badal itu juz'an. Badal itu bagian minal mubdal minhu. Badal itu bagian dari mubdal minhu. Ya. Sawa'un akana aqalla minal baqi. Baik itu dia lebih sedikit atau musawi atau lebih banyak. Ya. Nahu hafizul qur'ana sulusahu. Saya menghafal Quran sulusahu. Ya. Sulusahu badal dari Quran. Ya. Dan dia wajib ada domir yang kembali ke mubdal minhu, yaitu domir hu-nya itu. Au nisfahu au sulusaihi. Wa yajibu, ini syaratnya. Wa yajibu fi hadzal naw'i an yudhafa ila dhamirin. Ya, badal ba'd min kul itu wajib kembali kepada domir. Ya. A'idin ila ilal mubdal minhu. Domir yang kembali kepada mubdal minhu. Kama ra'aita, sebagaimana kita lihat dalam contoh. Ya. Misalnya kita ketemu ya, wal fi'lu salah satu ya, anwa'in madin wa mudhari'un ya, wa amrun ya. Ya. Madin wa mudhari'in wa amrin, bisa kita baca seperti itu ya. Oke. Madin jadi apa? Jadi
jadi badal. Ya. Kalau dia badalnya badal apa? Badal ba'd min kul. Kenapa? Karena madi ini bagian dari anwa. Ya. Oke. Tadi syaratnya badal ba'd min kul itu harus mengandung domir. Ya, domir yang kembali kepada aid. Ya. Ya, kepada mubdal minhu. Domir yang aid kepada mubdal minhu. Di sini mana domirnya? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena sudah semua. Ya. Atau dia muqaddar. Ya. Madin minha. Ya. Mudhari'in minha. Ya. Amrin minha. Nah, inilah yang kembali kepada anwa. Ya. Atau syarat adanya domir itu kalau dia ghairu mustawfa surud. Ghairu mustawfa anwa. Kalau nawanya tidak disebutkan semua. Kalau kita bilang misalnya wal fi'lu salah satu anwa, kemudian kita sebutkan cuma 2. Ya. Maka kita bilang madin minha, ini wajib ada. Ya. Mudhari'in minha. Tapi kalau disebutkan semua, ya, seakan-akan dia badalnya badal mutabik. Kenapa? Karena di sini dihukuminya setelah adanya waw. Setelah atof. Jadi diatofkan dulu madin wa mudhari'un wa amrun baru dijadikan badal. Ya, maka dia tidak perlu dengan domir. Ya, maka dia tidak perlu dengan domir. Jadi kalau ketemu yang seperti ini, kalau ditanya di mana domirnya, yang pertama jawabannya tidak perlu domir. Kenapa tidak perlu domir? Karena ajzanya sudah sempurna. Ya. Yang kedua ada domir tapi muqaddar, yaitu minha. Ya. Kemudian badal istimal. Ya. Badal ba'd min kul udah mafhum? Badal ba'd min kul itu hubungan antara badal dan mubdal minhunya adalah kulliyah dan juz'iyah. Hubungannya adalah kulliyah dan juz'iyah. Mubdal minhunya itu kulli, badalnya itu juz'un. Ya, maka nama badalnya adalah badal ba'd min kul. Ya. Kemudian kalau badal istimal itu kriterianya adalah an yakuna bainal badali wal mubdali minhu irtibatun bi ghairil kulliyati wal juz'iyah. Badal ba'd min kul itu badal istimal itu kriterianya adalah hubungan antara mubdal minhu dan badal itu bukan kulliyah dan juz'iyah. Badalnya itu bukan bagian dari mubdal minhu, tapi ada hubungan. Ya. Nah, wa yajibu fihi idhafatul badal ila dhamirin a'idin ilal mubdal minhu. Sama kayak badal ba'd min kul, wajib ada dhamir yang kembali ke mubdal minhu. Ya. Nahu a'jabatni al-jariyatu. Ya. A'jabatni al-jariyatu hadisuha. Oke. Al-jariyatu ini fa'il. Ya. Nun ini maf'ul. Ya. Ya. Kemudian hadisuha. Hadisuha ini hadis itu bukan bagian dari jariyah. Ya. Karena bagian dari jariyah itu anggota tubuhnya. Ya, hadis itu di luar. Ya, di luar, ya. Nah. Tetapi dia ada hubungan. Hubungannya bukan kulli dan juz'i. Ya. Hubungannya bukan kulli dan juz'i. Ya. Nah, kemudian hadisuha ini badal. Tapi badalnya adalah badal istimal. Kemudian nafa'ani al-ustadu husnu akhlaqihi. Ya. Husnul akhlaq itu bukan mahiyah dari ustaz. Dia bukan mahiyah dari ustaz. Dia berada di luar. Ya.
Maka husnul akhlak itu bukan sebagian dari ustaz, ya, bukan sebagian dari makna ustaz, ya, tapi dia ada hubungan, ya, karena dia ada ta'aluk dengan ustaz, tapi ta'aluknya bukan atau irtibatnya bukan irtibat kuliah dan juz'iyah, maka badalnya badal istimah. Ya. Kemudian badal ghalat. Wa hadzal naw'i ala salasati adrub. Badalul bada. Ya. Wa dhabituhu an taqsida syai'an fataqulu thumma dhahara laka anna ghairahu afdala minhu fata'dilu ilaihi. Ya. Jadi badal bada ini kalian ingin mengkhabarkan kepada seseorang, ya. Misal kamu bilang, hari ini pagi tadi saya makan tempe, ya. Lalu kamu merasa kayaknya ngabarin makan daging lebih enak deh, daging, gitu. Dua-duanya dimaksudkan mengkabarkan orang. Pertama bilang, hari ini saya makan tempe, ya. Terus dalam hati kayaknya ngabarin makan daging enak deh, daging, ya. Kayak gitu. Nah itu namanya badal, ya. Badal bada itu dua-duanya maksud, dua-duanya maksud, tapi yang lebih dimaksudkan adalah yang kedua, karena kita ingin irtiqa, kita ingin peningkatan, ya. Misalnya kita lihat hadhil jariyatu badrun, nah, kemudian kayaknya lebih indah deh syamsun, ya, lalu dibilang syamsun, ya. Itu namanya badal bada, ya. Kemudian badal nisyan, wa dhabituhu an tabniya kalamaka fil awal ala dhann thumma ta'lam khata'ahu fata'dil anhu. Badal nisyan itu kalau kita membangun hukum kita terhadap zon, kemudian setelah itu jelas kesalahannya, ya. Contohnya kama law ra'aita syabahan, kalau kita melihat sebuah bayangan dari jauh, min ba'idin, kalau kita melihat sebuah bayangan dari jauh, min ba'idin fadhanantahu insanan, lalu kita ngira bayangan itu adalah manusia dari jauh, ya. Faqulta ra'aitu insanan, ya, saya melihat manusia. Summa qaruba minka fawajadtahu farasan faqulta farasan. Jadi dia bilangnya gini, ra'aitu insanan, melihat syabah dari jauh, melihat bayangan dari jauh, lu bilang ra'aitu insanan. Setelah mendekat ternyata bukan insan, faras. Lalu langsung ra'aitu insanan farasan, ya, lalu langsung bilang seperti itu. Itu namanya badal nisyan. Ya. Kemudian yang terakhir badal ghalat, ya. Wa dhabituhu an turida kalamaka fayasbiqa lisanuka ila ghairihi wa ba'da nutqi ta'dilu ila ma aradta awalan, ya. Okay. Kalau badal ghalat ini keceplosan, ya. Kita ingin menyebutkan sesuatu tapi lisan kita mendahului sesuatu yang lain, ya. Misalnya kita bilang ra'aitu Muhammadan, sebenarnya kita pengen bilang faras, tapi lisan kita bilangnya ra'aitu Muhammadan, lalu al-farasa. Itu namanya badal ghalat, ya. Bedanya badal ghalat dengan badal nisyan apa? Badal nisyan itu fil janan, ya. Badal nisyan itu di dalam pikiran, karena kita tadi melihat syabah dari jauh mengira itu adalah manusia, ternyata faras. Jadi asasnya badal nisyan adalah fil janan, ya. Badal ghalat asasnya adalah fil lisan, lisan yang tergelincir, ya. Badal ghalat itu lisan yang tergelincir, ya. Ra'aitu Muhammadan, ya, al-farasa, ya. Ini namanya mubdal minhu, ini namanya badal, ya. Jadi ketika kita bilang ra'aitu Muhammadan al-farasa, yang maksud bil hukmi adalah al-farasanya, ya. Mubdal minhunya ini adalah keceplosan. Ini adalah keceplosan, ya.
Apa? Enggak. Ini benar-benar keceplosan, bukan tamhid. Badal ghalat itu lisan yang sabukul lisan. Sebenarnya nggak ingin nyebutin ini, cuman keceplosan. Oh, dilihatin tulisan Ya. gimana? Apa? Kalau lihat yang Lihat yang ngeledek beda lagi. Ya, kalau itu bukan keceplosan. Kalau dibuat belajar di bawah. jadi wadah Ya. Badal ghalat, ya, badal ghalat ini biasanya dijadikan ungkapan. Maksudnya gini, ya. Misalnya dia menggantikan orang lain sambutan, ya. Lalu dia bilang, ya, saya ini sebenarnya tidak layak untuk sambutan di sini. Ya. Saya cuman sebagai badal, katanya. Ya. Bahkan badalnya pun badal ghalat. Dia bilang seperti itu. Ya, bahkan badalnya pun badal ghalat. Itu sebenarnya kalau dia bilang seperti itu, secara kaidah dia muji dirinya sendiri. Iya. Bukan tawadu. Dia pengen bilang badal ghalat itu kan pengen bilangnya tawadu, ya kan? Ya. Kenapa dia pengen bilang tawadu? Seakan-akan sebenarnya saya ini nggak pantas bahkan untuk badal. Niatnya seperti itu, ya kan? Tapi dia bilangnya badal ghalat. Badal ghalat itu kaidah nahwu. Kaidah nahwu badal ghalat itu yang dimaksud itu adalah dia. Dia menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain. Bahkan seakan-akan dia bilang, sebenarnya yang pantas sambutan itu saya. Kalau dia itu nggak pantas sama sekali. Ya. Kalau kalian nyuruh dia sambutan, kalian keceplosan. Ya, nah itu. Jadi menggunakan kaidah dalam tawadu itu harus sesuai. Ya. Ini sering kita dengar. Saya sebenarnya badal, ya. Niatnya tawadu. Ya. Niatnya badal itu pengganti kan. Bahkan badalnya pun badal ghalat katanya. Niatnya badal ghalat supaya saya ini nggak layak untuk diganti sebagai pengganti pun sebenarnya nggak layak. Ya. Tapi dia lupa istilah badal ghalat itu. Badal ghalat itu yang maksud bil hukmi adalah badalnya. Jadi yang ghalat itu bukan badalnya. Ketika dinamakan badal ghalat, yang ghalat itu bukan badalnya. Ya, yang ghalat adalah mubdal minhunya. Ya, maka ketika dia bilang saya itu badal ghalat, ya, berarti dia bilang saya itu lebih pantas untuk mengisi posisi ini. Orang lain yang harusnya itu nggak layak. Ya. Berarti yang dia harus ngomongin apa? Apa? Yang pasnya apa? Badal apa? Yang pasnya nggak ada yang pas. Ya. Kalau pengen pas secara bahasa aja, saya ini sebenarnya ban sirap gitu. Serok ya. Oke, saya simpulkan ya. Oke, badal itu adalah tabi'. Nah, tabi' berarti dia mengikuti hukum yang sebelumnya. Ya, mengikuti hukum yang sebelumnya. Kalau dia rafa maka rafa, kalau dia nasab maka nasab, kalau dia majrur maka majrur, kalau dia majzum maka majzum. Ya. Dan badal itu bisa badal terhadap isim, bisa badal terhadap fi'il. Ya, meskipun di sini jarang disebutkan badal terhadap fi'il. Ya, nanti badal terhadap fi'il itu bisa badal kul min kul, ya, badal ba'd min kul, ya, dan badal istimal. Ya. Pembahasan badal fi'il terhadap fi'il ini biasanya dibahas di ilmu balaghah, ya, di bab al-faslu wal waslu. Ya. Makanya dalam buku nahwu jarang dibahas. Ya. Kemudian badal itu maksudun bil hukmi. Maksudnya adalah yang paling diperhatikan dalam nisbah sebenarnya adalah badalnya, bukan mubdal minhunya. Mubdal minhunya didatangkan sebagai tautiatan. Ya. Misalnya kita bilang akal tur raghifa. Ya. Raghib itu dinisbahkan sebagai maf'ul bihi. Ya. Tapi sebenarnya kita tidak ingin mengkabarkan akal tur raghifa. Kita tidak ingin mengabarkan saya makan semua roti. Yang sebenarnya hukum adalah sulusahu. Saya makan sepertiga roti. Kan yang jadi hukum itu. Raghib yang utuh ini bukan jadi hukum, tapi dia sebagai tautiah saja. Nah, kemudian badal itu, kalau dia badalnya kul min kul atau badal itu badal mutabib, sebenarnya dia tidak memerlukan domir yang kembali kepada mubdal minhu. Ya, meskipun di sebagian contoh saya mencontohkan dengan menggunakan domir. Ya, domir di situ posisinya bukan wajib. Ya. Kemudian kalau dia badalnya itu badal ba'at min kul,
Dan kriteria badal ba'd min qol itu adalah bahwa mubdal minhu itu sebagian dari badal. Ya. Kemudian kalau dia badal istimal dan badal ba'd min qol, maka wajib ada dhamir. Dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Ya. Kemudian ada namanya badal ghalat. Nah, di sini badal ghalat dibagi 3 lagi. Ada badal bada, ada badal isyan, dan ada badal ghalat. Ya. Ya. Nah, itu kesimpulan dari bab badal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ustaz, yang badal isyan terus badal bada dan badal bolat itu ketiganya bisa disebutkan badal bolat aja kan? Bisa. Secara umum badal ghalat. Ya. Yang badal ba'du mingkul, contoh yang aktsara minhu itu. Kalau kita bilang akatur rafifa satu aja, lalu kita bilang di'faihi. Di'faihi kan 2 kali lipat. Maksudnya tetap ba'du mingkul. Iya. Karena dia bukan musawi. Intinya kriterianya aja. Kalau dia musawi maka badal kul min kul. Kan biasanya kalau ada orang mengirob badal atau bayan gitu, bisa nggak dari suatu contoh itu badal sendiri atau bayan sendiri, dan badal tersebut tidak bisa dijadikan atau bayan bisa dijadikan badal? Ada hanya dalam satu tempat. Ya. Imam Ibnu Hisham menyebutkan kriterianya cuma satu tempat. Ya. Kriterianya kalau misalnya posisi badal itu tidak bisa menggantikan, misalnya kita bilang seperti ini, Ja'a Zaidun Abuka. Ya. Nah, ini dia boleh badal, boleh ataf bayan. Nah, kalau misalnya ini kan Ja'a ini bisa masuk kepada Zaid, bisa masuk kepada Abuka. Nah, kalau dia bisa masuk kepada Zaid, kemudian bisa masuk kepada Abuka, maka boleh 2, boleh badal, boleh ataf bayan. Nah, kalau dia tidak boleh masuk, ya, Ja'a ini hanya bisa masuk kepada Abuka, kepada Zaid, tapi tidak bisa masuk kepada Abuka yang kedua ini. Ya. Nah, di situ tidak boleh ataf bayan. Nah, di situ tidak boleh badal. Ya, karena badal tadi alaniyati takrar amil, dan Imam Ibnu Hisham itu kriterianya seperti itu. Beliau cuma menyebutkan satu, namanya mas'alatul kuhul, al-kuhul. Ya. Ya. Celak mata. Ya. Saya lupa contohnya. Ma ra'aitu fi ainika al-kuhlu afdalu minhu. Kalau nggak salah kayak gitu contohnya. Mas'alatul kuhul. Ya, nanti dilihat di Qatrun Nada. Ya, bagian pembahasan tentang badal itu di ujung Qatrun Nada. Ya, bab-bab terakhir. Ya. Jadi secara kaidah umumnya setiap yang di i'rab badal itu bisa di i'rab ataf bayan. Ya, setiap yang di i'rab ataf bayan itu bisa di i'rab badal, kecuali satu masalah, yaitu masalah al-kuhul. Ya. Mas'alatul kuhul. Nah, mas'alatul kuhul tadi dobitnya seperti ini. Dobitnya kalau amilnya itu bisa masuk kepada mubdal minhu tapi tidak bisa masuk kepada badal. Bukan bisa disebut, bisa di-i'rabkan badal. Nah. Apa sih?
Contohnya apa, Pak? Disir ila fi ma la yaqulu mahalla al-badal. Nah, itu. Ana mudari kilbati bis. Oke. Ana Ibnu At-Tariki apa? Bakri. Ada alif lamnya. At-Tarikil Bakri Bishrun. Terus? Hah? Alaihi Tayrun. Alaihi Tayrun. Tarkubuhu. Ya. Alaihi Tayru apa? Tarkubuhu. Apa? Oh, tarkubuhu. Apa? Oke. Nah, di sini letak badalnya tuh di sini. Nah, Bishrun ini badal. Apa namanya? Ini atau bayan dari Al-Bakri. Ya. At-Tariku Al-Bakri. Ya. Nah, nanti di sini ada permasalahan idhofah. Jadi sebelum paham ini kalian harus paham permasalahan idhofah. Kapan idhofah itu boleh ada alif lamnya? Nah, kan idhofah itu harusnya tidak boleh ada alif lam. Ya kan? Idhofah itu harusnya tidak boleh ada alif lam. Kenapa? Karena alif lam ini kan ada tut ta'rif. Idhofah juga ada tut ta'rif. Tidak boleh ada mu'arrifaini fi mu'arrafin wahid. Tidak boleh ada dua ta'rif dalam satu mu'arraf. Ya. Nah, kecuali nanti ada alif lam ini dia masuk tapi dia tidak memberikan faedah ta'rif. Nah, ini pembahasan At-Tarikul Bakri kalian lihat di bab idhofah. Ya. Dilihatnya di bab idhofah. Nanti di keterangan Anda lihat di bab idhofah. Ya, bab idhofah juga di ujung-ujung. Bab badal itu setelah bab idhofah. Ya. Nah, di sini Bishrun ini dia badal dari Al-Bakri. Ya, badal dari Al-Bakri. Ya. Ya. Tengok badal dari tarik kayaknya. Di sana ada keterangannya nggak? Badal dari tarik. Badal dari at-tariku. Ya. Bentar, saya lupa nih masailnya. Sudah buka, Pak? Sudah lihat? Ada buku keterangan ada nggak? Siapa yang operan? Ada juga berapa yang nyampe gerbang? Oke. Ya. Bishrun badal dari Bakri ya, bukan badal dari tarik. Ya, di sini beliau sahun. Ya. Bishrun itu badal dari Bakri. Ya. Tadi syaratnya apa? Kalau kalau mubdal minhu, kalau badal itu tidak bisa menempati posisi mubdal minhu. Nah, kita tadi kan kaidahnya misalnya kayak gini, Ja'a Zaidun Abuka. Di sini badal
Bisa nggak dia menempati posisi mubdal minhu? Bisa. Ja'a Zaidun, ja'a Abuka. Nah, di sini badalnya adalah Al-Bakri. Ya. Al-Bakri ini pakai ada alif lam. Ya. Kemudian dia mudhaf ilaih. Nah, dia juga sebagai mudhaf ilaih. Nah, Bishrun di sini dia tidak bisa mengganti posisi Al-Bakri. Kenapa tidak bisa? Karena kita tidak bisa bilang at-tariku ya, Bishrun. Ya. Kenapa? Karena salah satu idhofah yang alif lam ini dia tidak memberikan takrif. Salah satu syaratnya kalau dia idhofah, mudhof ilaihnya harus mempunyai alif lam. Ya. Di sini at-tariku Al-Bakri. Di sini Bishrun dia tidak ada alif lamnya. Nanti antum kembalinya harus memahami masalah idhofah. Ya. Nah, idhofah di sini idhofahnya namanya idhofah ghairu mahdah. Idhofah ghairu mahdah itu idhofah yang tidak memberikan makna ta'rif. Ya. Salah satu syaratnya tarik ini menjadi amil, ya. Kemudian Bakri ini menjadi makmulnya. Tapi maksud makmul di sini bukan makmul yang menjarkan, karena semua idhofah menjarkan. Ya. Makmul di sini imma dia posisinya merafakkan, imma dia posisinya menasabkan. Nah, kemudian untuk memudahkan atau untuk meringankan diidhofahkan. Ya, jadi kita misalnya bisa bilang seperti ini. Ya. Ja'a. Ya. Asalnya itu seperti ini. Ja'a at-tariku ya, al-bakriyah. Asalnya seperti ini. Asalnya dia. Nah, Bakri di sini dia menjadi makmul dari at-tarik. Ya, yaitu dia jadi makmul bihi. Ya. Maksud makmul di sini bukan makmul dia dia majrur. Karena semua idhofah itu pasti majrur. Nah, kemudian karena dia jadi maf'ul itu berat. Ya, lalu mereka pengen tahfif. Nah, tahfif itu salah satunya dengan cara diidhofahkan. Jadilah ja'a at-tarikul bakri. Ya, dia jadi majrur. Nah, tarikunya jadi mudhaf, bakrinya jadi mudhaf ilaih. Syaratnya terpenuhi. Syarat pertama syarat boleh idhofah al yang tidak bermakna tarif itu, tariknya ini jadi amir. Kemudian yang mudhaf ilaihnya itu jadi makmul. Ya. Kemudian dua-duanya sama-sama mempunyai alif lam. Ya. Maka bisa diidhofahkan. Ya. Nah, di sini Bishrun tidak ada alif lamnya. Ya. Maka Bishrun itu cuman bisa jadi atof. Kenapa? Karena dia tidak bisa menempati posisi Bakri. Itu maksudnya, itu kriterianya. Ya, kriterianya badal itu boleh di-i'rabkan atau bayan selama dia bisa menempati posisi mubdal minhu. Ya, kecuali dalam satu masalah. Ya, masalah puhul namanya. Ini masalah puhul. Ya, dia tidak bisa menempati posisi mubdal minhu. Ya. Kenapa di sini tidak bisa menempati? Karena yang satu syarat untuk idhofah itu harus sama-sama menggunakan alif lam. Ya? Apa? Kenapa enggak? Kenapa enggak bis? Kenapa enggak majrur? Ya, Bisrin ya. Karena at-tariki salah ya. Ya, ja'a at-tarik. Ja'a ibnu tariki al-bakri Bisrin. Ya, bukan Bisrin. Ja'a ibnu tariki al-bakri Bisrin. Ya. Penjelasan yang lengkapnya Syarah Ibnu Hisham. Syarah Ibnu Hisham itu termasuk yang mudah. Ini masalah tambahan aja. Kalau masih belum paham nggak masalah. Ya. Tapi supaya kita tahu ternyata pembahasan badal kemudian itu masih banyak yang kita tinggalkan. Ya. Ja'a.
Ya, bisa badal, bisa ataf bayan. Bisa badal, bisa ataf bayan. Atau bisa jadi na'at, ya. Ila hadratin nabi al-mustafa. Ya. Kemudian Muhammadnya baru jadi badal atau ataf. Ya. Kalau yang sebelumnya dia jadi na'at. Ya. Ya. Ila hadrati an-nabi, ya. Kalau ini dia majrur, an-nabi idhofah, ya. Kemudian al-mustafa ini na'at, ya. Kalau kita maksud al-mustafa adalah sifat, ya. Al-mustafa. Kemudian kalau kita bilang Muhammadin, ya. Muhammadin di sini bisa badal, bisa ataf bayan. Paham? Ya. Ila hadrati majrur dengan ila. An-nabi dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf. Ya. Mustafa, ya, Mustafa ini kalau kita bilang dia na'at, kalau Mustafa yang dimaksud adalah sifat, yaitu orang yang terpilih, bukan yang dimaksud isim. Jadi bedanya antara na'at dengan ataf bayan itu, kalau na'at itu dia harus sifat. Ya. Karena na'at itu mustaq. Ya, dia harus sifat. Ya. Kalau dia na'at berarti apa? Kalau dia sifat di sini berarti dia na'at dari Nabi. Ya. Kemudian majrurnya dengan muqaddar. Ya. Muhammadin ini baru bisa dua i'rabnya. Bisa badal, bisa ataf bayan. Ya. Badal dari apa? Badal dari sifat atau badal dari Nabi? Ya, badal dari Nabi. Apa? Jadi aku siapa? Setelah misal Ja'a Umar bin Khattab, begitu Khattab jadi Ja'a Umaru bisa dua. apa? Bisa badal, bisa ataf bayan. Tapi kemarin katanya kalau badal itu di situ kurang tepat karena bisa jadi anaknya Khattab itu bukan cuma Umar gitu. Iya, sama kayak Ja'a Muhammadun ammuka. Ya. Ammuka itu bisa Muhammad, bisa bukan Muhammad. Ya. Makanya tadi mustawinya melihatnya bukan min haisul mafhum, tapi min haisul afrad. Kalau yang dimaksud dengan Ibnu Khattab itu adalah Umar, ya, maka dia bisa badal, bisa ataf bayan. Jadi apa namanya? Tergantung, kan kita bilang Ja'a Muhammadun Ibnu Ja'a Umar Ibnul Khattab. Ya. Nah, tadi kriterianya apa? Badal mutabik tadi kriterianya apa? Kalau dia musawi, yang dimaksud dengan Umar adalah Ibnul Khattab, yang dimaksud Ibnul Khattab adalah Umar. Meskipun secara mafhum dia umum wa khusus mutlak. Ya, secara mafhum ini lebih am. Ya. Dia boleh. Ya. Karena apa? Karena kriteria badal mutabik itu yang penting mafhumnya musawi. Ya. Yang penting afradnya sama. Ya. Afrad yang dimaksud sama. Yang Muhammadin itu kan badal ya? Apa? Yang ini Muhammadin badal. Ini? Ya. Boleh badal, boleh atau Berarti kalau dia atau bayan berarti nabinya yang atau bayan, terus Muhammadnya taudid. Nah. Kalau dia atau bayan, Muhammadnya taudid, boleh? Iya, nabinya yang jadi atau bayan ya? Nabinya yang jadi maksudun bil hukmi. Iya. Atau bayannya Muhammad. Oh, sudah Muhammad. Ya. Nabi itu ma'tuf. Ma'tuf itu maksudun bil hukmi. Dalam ataf bayan yang maksud bil hukmi adalah ma'tufnya. Ya. Bisa kalau jadi na'at bisa nggak? Ya. Salah satu syarat na'at apa? Harus mustaq. Ya. Di sini bisa mustaq nggak? Ibnun. Mustaqnya apa? Enggak. Enggak.
secara kaidah terpenuhi aja karena dia ma'rifah dengan ma'rifah, ya. Kemudian dia juga bisa dia bisa ditakwilkan, ya. Ditakwilkan. Kalau tadi yang badalnya pakai huruf atof, Badalnya pakai huruf atof. ya. Yang mana? Yang bal. Nggak ada kita bahas. Tadi bal. Dan bal amron. Itu bukan badal. Itu nanti jadinya atof nasab. Ya. Itu untuk mengatakan sebenarnya badal ghalat itu tidak dikatakan oleh orang Arab fusha. Kalau mau badal ghalat pakai bal. Ya, tapi ketika pakai bal dia bukan dalam bagian badal lagi. Ya, dia menjadi atof nasab karena ada huruf. Ya. Kalau kita lihat tadi ra'aitu Zaidan al-farasa. Ya. Nah, itu bagusnya pakai bal. Kalau fushanya pakai bal. Ra'aitu Zaidan bal al-farasa. Ya. Tapi ketika pakai bal dia bukan bukan badal ghalat lagi. Tapi dia jadinya ya atof nasab. Ya, menggunakan bal. Ya. Boleh ulangi lagi kan yang ini idofah ini. Idofah itu. Ya. Jadi idofah itu syarat idofah alif lam. Syarat idofah yang mudhof ilaih, mudhofnya itu boleh ada alif lam. Ya, mudhofnya boleh ada alif lam. Ya. Yang pertama mudhofnya beramal kepada mudhof ilaih. Ya. Beramal di sini bukan maksudnya menjarkan. Karena setiap mudhof pasti amalnya adalah menjarkan mudhof ilaih. Ya kan? Beramal di sini adalah sebelum jadi idofah dia itu menjadi amil dan mudhof ilaihnya jadi mahmul. Imma itu merafakan atau dia menasobkan. Ya. Nah, di sini dia menasobkan. At-tariku isim fa'il. Ya. Fa'ilnya huwa misalnya. Ya. Kemudian bakar jadi maf'ulnya. Ya. Nah, karena bakar itu posisinya sebagai maf'ul, berarti kriteria bahwa mudhof itu beramal itu masuk. Ya. Maka dia bisa didofahkan. Syarat yang kedua, kalau dia alif lam harus sama-sama ada alif lam. Ya. Al-Bakri ada alif lamnya. Kemudian At-Tarik juga ada alif lamnya. Maka kriterianya terpenuhi, bisa diidofahkan. At-Tariku Al-Bakri. Said dulu pernah nanya as-sahihu al-akhiri. Ya kan di Ajrumiyah. Fi'lul mudhari'us sahihul akhiri. Ya. Kalian ngapal gitu kan? Bukan as-sahihul akhiru kan? Ya, as-sahihu al-akhiri. Ya. Nah, kenapa boleh diidofahkan sahihu mudhof, akhiri mudhof ilaih padahal dua-duanya ada alif lam. Ya, karena syarat tadi. Syarat idofah. Ya. Nanti kalau sempat di bab idofah kita bahas. As-sahihu jadi na'at. Al-akhirinya jadi dia jadi na'at boleh, sekaligus dia jadi mudhof. Al-mudhari'u as-sahihu al-akhiri. Harusnya kalau kita ingin jadi sifat al-mudhari'u as-sahihu al-akhiru. Ya kan? Apa? Al-akhirinya jadi mudhof ilaih. Ya. Berarti as-sahihu jadi na'at ke al-akhiru, tapi dia jadi mudhof ke al-akhiru. Ya. Yang ghairu manqus itu enggak memberikan kaidah ta'rif. Ghairu manqus. Ghairu manqus. Ghairu manqus itu tidak memberikan kaidah ta'rif. Lafaz ai itu kan dia yang setelahnya badal. Lafaz ai? Ya. Terus itu berarti ada wasit dong? Enggak, lafaz ai itu bukan badal. Lafaz ai itu atof bayan. Jadi satu-satunya atof bayan yang memerlukan huruf itu ai. Setelah ai itu pasti atof bayan. Atof bayan kan harusnya nggak memerlukan huruf. Ya, tapi di situ posisinya dia menggunakan huruf satu-satunya empat. Apa? Iya, kalau syaratnya dia tidak la yahullu mahalla tadi. Ya, di sana badal bisa nggak menempati setelah ai? Ya. Nanti kita cek ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi?
Apa? Yang apa? Ya. Bahasa Indonesia dia melupakan dirinya sendiri ya bagaimana? Enggak, maksudnya kalau pengen tawadhu jangan menggunakan istilah badal. Ya, pakai istilah yang lain. Berarti hal yang di atas itu kan dia udah nggak ditarifkan kan? Ya. Berarti dia ziyadah aja atau gimana? Bukan ziyadah. Nanti memang ada alnya. Tapi apa namanya? Itu al yang apa namanya? Bisa jadi nanti itu alnya al yang bermakna alladzi. Ya. Ya, al yang bermakna mausul. Ya. Tapi yang jelas dia tidak memberikan faedah ta'rif. Ya. Oke, lanjut ya. Kemudian kita masuk bab baru. Setelah selesai marfu'at, kita masuk bab mansubat. Oke. Rukun jumlah itu ada yang dinamakan umdah, ada yang dinamakan ya fadlah. Ya. Umdah ini yang mala yastaghni anhu al-kalam. Umdah ini dia wajib ada. Ya, dia selalu ada dalam kalam. Ya. Kalau fadlah itu ma yastaghni ya, anhu al-kalam ya, ghaliban. Ya. Dia tidak semuanya apa namanya? Tidak semuanya fadlah itu boleh dihilangkan. Tidak semua fadlah itu boleh dihilangkan. Nah, kalau umdah dia wajib ada. Ya, kalau fadlah seringnya dia boleh dihilangkan. Boleh nggak dibawa. Ya, mayastaghni. Sering boleh nggak ada. Ya. Umdah ini karena dia asyraf, karena dia rukun kalam, maka para ulama memberikan i'rab umdah ini adalah marfu. Mayoritas i'rab murba adalah al-marfu ya ghaliban. Umdah ini ya, karena dia syarat, karena dia rukun utama dalam sebuah jumlah, maka dia diberikan i'rab yang paling asyraf, yaitu marfu. Marfu ghaliban. Fadlah ini dia diberikan i'rab mansub ya, ghaliban. Makanya bab mansubat ini semuanya fadlah. Ya. Tapi fadlah itu dia tidak mesti harus dibuang dalam kalam. Fadlah itu bisa sesuatu yang ma la yastaghni. Ya. Ini kan kita bilang fadlah itu secara umum dia boleh tidak disebutkan dalam kalam. Misalnya ketika kita bilang daraba Zaidun Amran. Amran di sini fadlah. Zaid di sini dan daraba itu ya umdatan, dia umdah. Nah, Amran ini boleh tidak disebutkan. Ya, qad yastaghni anhul kalam. Dia boleh tidak disebutkan. Kalam boleh tidak memerlukan. Maka kita bilang daraba Zaidun, kalam sudah sempurna. Hal misalnya, ya. Jaa Zaidun raqiban. Ya. Hal ini salah satu fadlah, ya.
Dia boleh nggak disebutkan. Kita boleh menyebutkan cuman jaa Zaidun saja. Kenapa Amran boleh disebutkan? Kan kita doroba itu tadi. Kenapa? Dars pertama dan sering saya ulang. Karena Bisa jadi karena mengetahui aja siapa yang karena rukun jumlah itu apa? iya, Ustaz tahu Mustad dan Tidak. nilai. Kalau mustad dan mustad lainnya sudah sempurna, maka Enggak. jumlah itu sudah dikatakan jumlah mufidah. Ya, maka bolehnya kita tidak menyebutkan yang setelahnya. Ya. Nah, jadi mayoritas, makanya ada kata-kata ghaliban. Ya. Mayoritas fadlah itu boleh tidak disebutkan, ya. Kecuali dalam beberapa hal. Ya. Misalnya ketika kita bilang, ketika ada ayat Quran, la tamshu ya, fil ardi maraha. Maraha jadi apa? Jadi hal. Ya, maraha jadi hal. Ya. Nah, tapi hal di sini itu tidak bisa dihapus. Dia posisinya la yastaghni anhul kalam, meskipun dia fadlah. Ya. Tadi kan secara umum umdah itu yang la yastaghni anhul kalam. Ya, yang harus ada tuh umdahnya. Kemudian fadlah itu boleh ada, boleh tidak ada. Bahkan yastaghni anhul kalam katsiran. Ya, bahkan panai fadlah itu tidak disebutkan dalam kalam, seringkali tidak disebutkan. Tapi di kata-kata maraha, ini wajib disebutkan maraha. Karena kalau tidak disebutkan maknanya rusak. Ya. Jadi Allah melarang la tamsyu fil ardi. Jangan kalian berjalan di muka bumi. Yang dilarang itu enggak? Bukan. Yang dilarang bukan jalan di muka bumi. Ya. Tapi kalian justru disuruh menjelajahi dunia untuk melihat, mengambil ibrah. Ya. Tapi yang dilarang adalah la tamsyu fil ardi, tapi dalam keadaan maraha, kalian sombong. Ya. Nah, maka di sini meskipun dia hal, tapi dia hal yang la yastaghni anhul kalam. Dia fadlah, tapi fadlah ya, yang la yastaghni anhu. Ya, dia fadlah. Enggak, dia fadlah. Fadlah tapi yang la yastaghni anhul kalam. Hal itu selalu fadlah. Ya, tapi fadlah itu yastaghni anhul kalam ghaliban. Ya, mayoritasnya yastaghni anhul kalam, tapi di sini dia la yastaghni. Ya. Mafhum bedanya umdah sama fadlah? Ya. Bab mansubat ini semuanya adalah fadlah. Bab mansubat semuanya fadlah. Fadlah itu boleh tidak disebutkan, ya, tapi kadang wajib disebutkan. Ya. Jadi yang wajib disebutkan tuh kalau yang gimana? Kalau yang ketika dia tidak disebutkan maknanya rusak. Ya. Kalau misalnya kita bilang ja'a Zaidun, itu nggak disebutkan rakiban, maknanya tetap ja'a Zaidun, tetap memberikan faedah dan kalamnya sudah mufid, ya kan? Tapi kalau la tamsyu fil ardi, kita berhenti sampai situ, ya. Kalamnya mufid, cuman maknanya lain yang dimaksud, ya. Maknanya berubah, ya. Maknanya rusak. Berarti kan kalian karena cuma harus disebutin, kemudian di apa yang tadi ada mustad, cukup dengan mustad dan mustad lain itu sudah cukup. Ya. Berarti tapi kalau udah merusak makna berarti itu batal yang tadi ya. Apa? Antum mau bilang daraba Zaidun Amran, kalau nggak disebutkan Amran maknanya rusak. Oke. Nah, kemudian kita bilang tadi umdah itu mayoritas i'rabnya adalah marfu, ya kan? Fadlah itu i'rabnya adalah mansub. Oke.
Umdah itu juga bisa mansub. Yang umdah itu bisa juga mansub. Misalnya inna wa akhawatuha, kemudian kana wa akhawatuha. Kita bilang inna Zaidan qaimun. Zaidan di sana umdah. Tapi dia menggunakan i'rab yang mansub. Ya, makanya kita bilang umdah itu i'rabnya marfu ghaliban. Ya, marfu ghaliban. Sama-sama ghaliban. Ya. Kalau yang ini mansub semua. Ya, kecuali nanti ada yang bisa dijarkan. Ya, 14. Nah, kemudian bab ini, babu mansubatil asma, ini disebutkan untuk menyebutkan mansubat itu tempat-tempat mansubatnya. Ya. Oke. Al mansubatu khamsata asyara. Ya, wahya al maf'ul bihi wal masdar wa zarfuz zamani wa zarful makan wal hal wa tamyiz wal mustasna wasmula wal munada wal maf'ul bin ajlihi wal maf'ulu ma'hu wa khabaru kana wa akhawatuha wa khabaru kana wa akhawatiha wasmu inna wa akhawatiha wa tabi' lil mansub wa huwa arba'atu asya' an-na'tu wal atfu wa tawkid wal badal. Oke. Gimana cara menghitungnya supaya 15? Gimana cara hitungnya supaya 15? Jangan dari makan Jadi satu, terus? Terus tapi bisa-bisa. Tapi bisa-bisa. Terus? Masih 16? Coba kita hitung. Ya. Coba hitung. Maf'ul bihi, masdar, ucapan cara makan, hal, tamyiz, mustasna, simla, dan maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, khabar kana. Dihitung satu apa dihitung tiga? Jadi satu. Ya, khabar kana dan isim ina dihitung jadi satu. Ya. Lalu tabinya dipisah. Ya, 12 tabinya dipisah. Na'at, ataf, taukid dan badal. Ya. Jadi yang dijadikan satu, zarab zaman dan zarab makan jadi satu. Ya. Khabar inna wa akhawatiha dan isim inna wa akhawatiha dijadikan satu. Kemudian muattabi' lil mansubnya dijadikan 4. Kemudian Syekh Muhyiddin menyarahnya cuman menjelaskan contoh ya, karena bab ini tujuannya adalah untuk menghitung atau menyebutkan tempat-tempat di mana fi'il itu mansub, di mana sesuatu itu mansub, ya kan? Nah, contoh-contohnya bisa dibaca sendiri. Nanti kita langsung masuk ke bagian tafsirnya. Oke. Yang pertama dimulai dengan maf'ul bihi. Oke. Al-maf'ulu bihi. Ya. Di sini ada domir, ya, domir ha. Kemana kembalinya? Kembali ke al. Al yang bermakna, ya, al yang bermakna alladhi. Ba di sini, ba-nya bermakna ala. Ya, ba-nya bermakna ala. I-nya kembali ke al. Jadi alladhi fu'ila, ya, alaihi. Ya. Alladhi fu'ila alaihi.
Maf'ul bihi, ya. Wahwa, maf'ul bihi itu wahwal ismu, ya. Sama seperti dulu, ism itu bisa isim sharih, bisa isim ya, isim muawwal. Al mansubu alladhi yaqa'u bihil fi'lu. Ba'nya tadi bermakna ala, ya. Alladhi yaqa'u bihi ay alladhi yaqa'u alaihi al fi'lu. Di sini fi'ilnya fi'il lughawi atau fi'il istilahi. Nah, fi'ilnya fi'il lughawi atau fi'il istilahi? Lughawi. Ya. Al ismu al mansubu alladhi yaqa'u bihi al fi'al. Ya. Oke. Ada nuskhah yang pakai alaihi nggak? Iya, ada. Yang benar pakai bihi. Ya. Tapi bihinya bermakna ala. Ya. Oke. Nah, maf'ul bihi adalah isim yang mansub yang yaqa. Nah, berarti wuqu. Yang wuqu alaihi kepadanya, kepada maf'ul itu, kepada isim itu, ini kembali ke isim. Ya. Yang wuqu kepada isim itu fi'il istilahi atau fi'il lughawi. Fi'il istilahi atau fi'il lughawi? Fi'il istilahi atau lughawi? Ya. Kalau kita bilang fi'ilnya fi'il istilahi, maka makna wuqu' di sini adalah ta'allaq. Ya, ta'allaqa. Ya. Ta'alluq. Yang fi'il istilahi itu ya ta'allaq dengan isim tersebut. Ya. Ta'alluqnya ala sabilil wuqu'. Ta'alluqnya ala sabilil. Kan ta'alluq itu kemarin ada yang ala sabilis sudur atau qiyam bihi. Ya, fi'il itu fi'il kepada fa'il. Ya, fi'il kepada fa'il. Fi'il, fa'il, kemudian maf'ul. Ya. Fi'il kepada fa'il ini bisa ta'alluqnya ala jihatis sudur atau yang sadara minhu, ya. Atau ya qiyam bihi, ya, atau qama bihi. Ini kalau fi'il kepada fa'il. Nah, fi'il kepada maf'ul itu ada ta'alluq juga. Namanya ta'alluq ala sabilil ya, wuqu' alaihi. Ya. Makna wuqu' di sini adalah at-ta'alluq. Makna wuqu' adalah at-ta'alluq. Ya. Kenapa kita tafsirkan makna wuqu' itu ta'alluq? Karena yang wuqu' itu sebenarnya adalah fi'il lughawi. Ya, kalau kita daraba Zaidun Amran, ya.
amran itu kenanya fi'il lughawi atau kena fi'il istilahi? Ya. Amran yang fil kharij itu kena fi'il, kena pukulan fi'il lughawi. Tapi yang kita bahas lafaznya. Ya. Maka lafaz itu wuqu' di sini bermakna ta'alluq. Ya. Tapi ta'alluqnya ala sabilil wuqu' tadi. Ya. Bukan ala sabilil sudur wal qiyam. Ya. Bingung. Oke, wuqu' itu artinya apa? Kan kita membayangkannya gitu, maf'ul itu orang yang kena fi'il, kena hadas, ya kan? Nah, oke, kalau kita bilang maf'ul itu orang yang kena hadas, hadas itu hadas lughawi, yaitu hadas yang bermakna pukulan. Ya, misalnya kita bilang, saya memukul meja, nih. Nah, meja ini kena pukulan itu kena pukulan lughawi. Ya. Tapi yang dibahas di nahwu kan bukan lughawinya. Yang dibahas di nahwu itu lafaznya. Yang jadi maf'ul di nahwu itu adalah lafaz meja, bukan meja yang kena pukul. Kirain kalau yang kirain kalau yang lughawi itu yang lafaz gimana? Enggak. Lughawi itu makna aslinya. Ya. Kan lughawi, mana istilahi, mana yang sudah jadi istilah. Ya. Oke. Ketika kita bilang ya, daraba Zaidun Amran, ya. Nah, di sini yang kita lihat adalah lafaz amar, bukan si amar yang dipukul di luar. Ya, tapi lafaz amarnya. Nah, lafaz amar ini mansub bukan karena amar itu kena pukul, tapi karena adanya ta'alluq daraba dengan amar. Ya. Ta'alluqnya ta'alluq istilahi. Istilah itu maksudnya kaidah nahwu. Kaidah nahwu, yang jadi kaidah nahwu di maf'ul bihi itu lafaz amar atau orangnya? Lafaz amar. Nah, kemudian kenapa lafaz amar dimansub? Bukan karena amar yang di luar, amar orangnya itu dipukul, bukan. Ya, kalau dipukul itu yang namanya daraba lughawi, fi'il lughawi. Ya. Nah, kalau fi'il istilahi bukan perbuatannya, tapi lafaznya. Ya. Nah, antara amar dengan daraba itu ada ta'alluq. Ya. Ta'alluqnya namanya ala sabilil wuqu'. Ala sabil wuqu' alaihi. Antara daraba dengan Zaid ini juga ada ta'alluq. Nama ta'alluqnya adalah min jihatis sudur. Ya, ta'alluqnya min jihatis sudur. Kalau maf'ul ta'alluqnya min jihatil wuqu' alaihi. Ya. Ya. Yang membuat kita bingung, kita terganggu dengan makna bahasa. Ya, bahwasanya maf'ul bihi itu harus orang yang kena pukul. Nah, pahaman kita adalah orangnya, objeknya. Iya, fil kharij objeknya Imam Amr, tapi yang kita bahas bukan orangnya. Yang kita bahas lafaznya. Ya. Itu istilahi. Nah, kan membahas tentang lafaz, bukan bahas tentang orang. Nah, berarti ketika beliau bilang al ismul mansubu alladhi yaqa'u bihil fi'lu, ya, wuku'nya itu ta'alluq antara fi'il dengan maf'ul bihi itu ala jihatil wuku'. Ala jihatil wuku'. Jihatil wuku' maksudnya adalah fi'ilnya ini menasabkan. Ya, menasabkan. Kalau ala jihatil sudur dia merafa'kan. Ya, kalau ala jihatil qiyam bihi juga dia juga merafa'kan. Ala sabil wuku' dia yang menasabkan. Ya. Yang paling penting kita ingat, karena nahwu itu istilah, maka ketika dikatakan daraba Zaidun, Zaid yang jadi fa'il itu lafaz Zaid saja. Dalam yang dibahas di nahwu itu lafaz Zaid saja. Orangnya fil kharij itu enggak. Ya, meskipun lafaz itu menunjukkan makna. Ya, tapi yang dibahas di nahwu lafaznya. Ya, bukan kejadiannya fil kharij. Ya kan? Nah, daraba Zaidun Amran. Ya. Wa huwal ism al-mansubu alladhi yaqa'u bihil fi'lu nahu qaulika darabtu Zaidan. Ya. Zaidan maf'ul bihi. Kemudian raqibtul farasa. Farasa juga maf'ul bihi. Di sini musannif mencontohkan Zaidan itu sesuatu yang lil akil, kemudian al farasa itu sesuatu yang li ghairil akil.
Berarti maf'ul bihi itu bisa li aqil, bisa li ghairil aqil. Ya. Aqulu al maf'ulu bihi yutlaqu 'inda an-nahwiyyin ala mastajma'a thalathatu umur. Ala mastajma'a thalathatu umur. Ya. Maf'ul bihi itu disebutkan untuk sesuatu yang memenuhi 3 perkara. Yang pertama an yakuna isman, dia harus isim. Fala yakunul maf'ulu bihi fi'lan wala harfan. Ya. Maf'ul bihi itu tidak bisa fi'il, tidak bisa huruf. Wa tsani an yakuna mansuban, fala yakunu marfu'an wala majruran. Wa tsalis an yakuna fi'lul fa'ili qad waqa'a 'alaihi wal muradu ta'alluquhu bihi. Nih, makanya Syaikhudin bilang al murad ta'alluquhu bihi. Ya. Sawa'un akana dzalika 'ala jihati subut nahu fahimtud darsa am kana 'ala jihatin nafi nahu lam afham ad-darsa. Ya. Oke. Ketika kita bilang ya fahim tu atau diorangkan aja fahima Zaidun ad-darsa. Ya. Ya. Kemudian lam yafham Zaidun ad-darsa. Oke. Nah, di sini kelihatan bedanya fi'il istilahi dengan fi'il lughawi. Ya. Fi'il lughawi itu kejadian di fi'il kharij. Ya, fi'il istilahi itu ta'alluq. Nih, misalnya kita bilang fahima Zaidun, antara fahima dengan Zaidun ada ta'alluqnya. Ya. Kemudian ad-darsa dengan fahima juga ada ta'alluqnya. Ya. Yang pertama ta'alluq sudur, ya. Yang kedua ta'alluq wuqu' alaihi. Ya. Kemudian di sini misalnya lam yafham Zaidun. Ini kalau lugawi, ya, kalau secara lugawi Zaid dikatakan fa'il enggak? Ya, secara lugawi Zaid dikatakan fa'il enggak? Nah, lam yadrib misalnya, lam yadrib Zaidun. Ya. Ini secara lugawi Zaid jadi fa'il enggak? Bukan fa'il, karena dia enggak melakukan apa-apa secara lugawi, tapi di nahwu dikatakan fa'il. Kenapa? Karena dia ada ta'alluq. Ya. Meskipun ta'alluqnya bukan ala jihati subut. Yang pertama kan ala jihati subut. Fahima Zaidun. Berarti sabatal fahmu li Zaid. Ya kan? Yang lam yafham berarti nafi faham dari si Zaid. Ya. Nah, ad-darsanya dia maf'ul bihi, tetap jadi maf'ul bihi meskipun dinafikan. Nah, itu yang dimaksud dengan Syekh Muhyiddin. Sawa'un akana dzalika ala jihati subut am ala jihati nafi. Ya. Berarti fi'il yang ditariknya itu fi'il lughawi ya? Yang mana? Yang ditarik maf'ul bih, tarik apa fi'il istilahi ya? Fi'il istilahi. Yang menjihati nafi sama subut juga istilahnya yang ini. Ya. Kemudian beliau membagi maf'ul bihi itu terbagi dua dari segi zahir sama mudmar. Ya.
wa huwa qismani zahirun wa mudmarun. Fa zahiru ma taqaddama dzikruhu. Zahir yaitu yang isimnya disebutkan isim zahir. Wal mudmar qismani muttasilun wa munfasilun. Fal muttasilu 12. Ya. Di sini beliau babnya cuma menyebutkan domir. Ya. Ini diulang kayak di bab fa'il kan disebutkan. Ya. Fa'il itu domirnya ada 12 kata beliau. Di sini juga disebutkan. Ya. Pertama darabani. Ya. Yang jadi maf'ul adalah ya-nya. Kemudian darabana na-nya, darabaka kafnya, darabaki, darabakuma, darabakum, darabakunna, wa darabahu, wa darabaha, wa darabahuma, wa darabahum, wa darabakunna. Ya. Kemudian wal munfasil. Muttasil kemarin udah dijelaskan. Muttasil itu sesuatu yang la yubda'u bihil kalam. Ya, kalam tidak bisa dimulai dengan domir muttasil. Ya. Kemudian kalau munfasil itu ada isna asyar. Wahya iyaya, wa iyana, wa iyaka, wa iyaki, wa iyakuma, wa iyakum, wa iyakunna, wa iyahu, wa iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahun. Nah, bab ini ingin menjelaskan maf'ul bih itu ada dua, ada zahir, ada dhamir. Ya, yang zahir itu kalau lafaznya yang disebutkan. Ya, kadang dia menggunakan dhamir. Dalam posisi maf'ul bihi yang menjadi dhamir seringkali ditambahkan dengan iya. Ya, iyaka. Ya, kalau dia pakai dhamir munfasil. Ya. Nah, kemudian Syekh Muhyiddin ketika menyarah, beliau cuman menyarah bahwa misalnya darabani ya itu maf'ul bihi untuk mukhatab. Ya. Darabana na itu untuk jamaah. Ya, darabaka untuk khitab satu orang, darabaki untuk khitab perempuan, darabakuma untuk dua orang dan seterusnya. Kemudian iyaya untuk maf'ul bihi satu orang, iyana untuk maf'ul bihi jamaah. Ya, kemudian iyaka, iyaki dan seterusnya itu untuk maf'ul bihi yang mukhatab satu, mukhatab dua dan mukhatab yang majmu'. Ya, itu syarahnya bisa dibaca sendiri. Beliau nyarahnya cuma bagian itu aja. Ya. Jadi yang kita ketahui kesimpulannya, ya, maf'ul bihi itu harus isim. Ya. Imma dia sarih atau mawal. Ya. Kemudian dia posisinya mansub. Ya, maf'ul bihi itu harus selalu mansub. Dan secara ta'rif maf'ul bihi itu adalah isim yang ta'alluqnya dengan fi'il, ta'alluq ala sabilil wuqu' alaihi. Ya, ala sabilil wuqu' alaihi. Ya. Dan yang disebut dengan maf'ul bihi itu adalah lafaznya. Bukan bendanya fil kharij. Ya, karena pembahasan nahwu itu cuma pembahasan tentang lafaz. Meskipun lafaz itu tidak bisa dipisahkan dengan makna. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apa? Ya. Tadi ta'alluq. Ya, kalau ta'alluq sudur, fi'il itu keluar dari dirinya. Ya kan? Kalau ta'alluqnya qiyam bihi, fi'il itu mensifati dirinya. Ya kan? Nah, kemudian kalau ala sabilil wuqu', fi'il itu jatuh kepadanya. Ya. Ya. Oke, kita bilang maf'ul bihi itu ma yaqa'u alaihi al-fi'il. Ya. Nah, yaqa'u di sini adalah ta'alluq. Ya kan? Ta'alluqnya ala sabil wuqu'. Ya. Lalu sama Syekh Muhyiddin dijelaskan lagi. Ya. Nah, ta'alluq yang ala sabilil wuqu' ini, ya, ala sabilil wuqu'. Nah, wuqu'nya ini baru ketika kita ingin memahami wuqu', baru kita melihat melihat fi'il lughawi. Kalau kita ingin memahami makna wuqu'nya, ya. Kalau kita ingin memahami sudur,
memahami makna sudur itu melihat fi'ilnya fi'il lughawi. Oh, fi'il itu keluar dari fa'il. Ya. Nah, memahami makna wuku, oh, fi'il itu jatuh kepada si fulan. Ya. Itu fi'il lughawi yang di sana. Ya. Tapi kalau kalau yang di maf'ul, kalau maf'ul bihi yang lafaz, ya, waqa di sana maksudnya adalah ta'alluq. Ya. Jadi ada dua, ya. Yaqa yang merupakan ta'alluq dan waqa'a yang merupakan makna lughawi. Ya. Jadi kita melihat secara bahasa dan melihat secara istilah. Ya. Secara bahasa wuqu' itu artinya fi'il yang kena kepada si maf'ul. Secara bahasa. Ya. Makanya fi'ilnya itu ala sabilil wuqu'. Ya. Bingung ya? Oke, kan kita bilang tadi fi'il itu bisa ala min jihati sudur. Ya. Nah, makna sudur itu apa? Makna sudur itu fi'il itu sadara minhu. Itu fi'il yang mana yang sadara minhu? Yang lughawi. Fi'il yang lughawi. Fi'il yang qama bihi fi'il yang mana? Fi'il yang lughawi juga. Iya. Lughawi juga. Ya, kalau yang di dalam apa? Kalau di dalam lafaznya baru dia yang istilahi. Ya. Yang waqa'a alaihi. Oke. Ini kan kita bilang fi'il ini ya, misalnya al-fi'lu itu ada yang qama bihi, ada yang sadara minhu. Ya. Nah, misalnya kita bilang daraba Zaidun. Ya. Daraba ini fi'il yang sadara minhu. Ya. Berarti daraba, lafaz daraba dikatakan fi'il, dia istilahi. Ya. Ya kan? Ya. Kemudian kenapa dia dikatakan sadara minhu? Ya. Karena sudurul fi'il. Ya. Sudur al-fi'il minal fa'il. Nah, fi'il di sini yang lughawi. Ya, untuk memahami bahwa daraba lafaz ini fi'il sadara minhu, kita memerlukan fi'il yang lughawi supaya tahu bahwa fi'il itu kita yang memang dilakukan oleh fa'il. Nah, sampai sini mafhum nggak bedanya? Daraba itu dikatakan fi'il istilahi. Kenapa? Karena dia bagian fi'il dari fi'il yang sadara minhu. Kriterianya sadara minhu. Tahunya dia sadara minhu dari mana? Karena fi'il lughawinya itu memang keluar dari fa'il. Dari fa'il lughawi juga. Paham enggak? Fa'il lughawi. Apa? Iya. Oke, gini. Fi'il istilahi itu lafaznya. Fi'il lughawi itu perbuatan fil kharij. Ya. Ya. Yang keluar fil kharij itu apa? Lafaznya atau perbuatannya? Perbuatannya kan? Yang sadara minal fa'il itu perbuatannya atau lafaznya? Perbuatannya. Nah, kemudian daraba itu fi'il yang dikeluarkan atau yang dibuat oleh fa'il, yang dilakukan oleh fa'il fil kharij. Iya kan? Ya, daraba itu fi'il yang dilakukan oleh fa'il fil kharij. Nah, itu fi'ilnya fi'il yang bermakna hadas. Fi'il yang bermakna hadas itu fi'il lughawi. Ya. Kemudian lafaz daraba itu dinamakan fi'il istilahi. Kenapa dinamakan fi'il istilahi? Karena dia kategori fi'il yang sadara minhu. Nah, untuk mengetahui makna sadara minhu dari mana? Dari fi'il lughawi. Ya. Sama kayak tadi, ya. Maf'ul bihi. Ya, maf'ul bihi ini fi'il yang dia maf'ul bihi, lafaz maf'ul bihi Zaidan. Ya. Ini dia ta'alluq dengan fi'il ala sabilil wuqu'. Ya. Ta'alluq dengan fi'il ala sabilil wuqu'. Nah, kalau seperti itu, berarti fi'ilnya fi'il yang ta'alluq ala sabilil wuqu' itu fi'ilnya fi'il istilahi. Ya. Nah, ya. Nah, kemudian tahu. Jadi gini, tahunya fi'il ini jatuh kepada si Zaid ala sabilil wuqu'. Tahunya dia ala sabilil wuqu', baru itu yang pakai fi'il lughawi. Ya. Paham enggak? Ya. Jadi ada dua. Ya. Pertama kita bagi kalau hubungan antara fi'il dengan fa'il
itu ada qama bihi, ada sadara minhu. Itu hubungan fi'il dengan fa'il. Nah, kemudian untuk tahu mana fi'il yang sadara minhu dan mana fi'il yang qama bihi, kita memerlukan fi'il yang lughawi, yang bermakna hadas. Ya. Mati yang bermakna hadas, ya, itu dikerjakan oleh fa'il atau tidak dikerjakan? Tidak dikerjakan, ya kan? Nah, maka mata itu fi'il istilahi dan dia qama bihi. Tahunya qama bihi dari mana? Dari fi'il lughawi. Ya. Nah, di sini kebetulan wuku' itu sama. Ya. Ta'alluq antara fi'il dengan maf'ul itu ta'alluqnya ta'alluq wuku' alaihi. Tahunya dia wuku' alaihi dari mana? Dari fi'il lughawi. Fi'il lughawi itu adalah hadas. Ya, jadi kalau dikatakan fi'il secara lughawi itu adalah hadas. Ya. Secara istilah baru kalimatun. Ya. Yang di fil di situ filnya lughawi loh. Apa? Enggak. Fi'il di sana fi'il yang bermakna ta'alluq. Makanya Syaikhudin bilangnya ta'allaqa bihi. Fi'il yang bermakna ta'alluq itu bukan fi'il yang fi'il lughawi. Tapi tahu jenisnya itu wuku' baru dari segi fi'il lughawinya. Jenis ta'alluqnya itu wuku'. Kan qama bihi dan sadara minhu itu kan jenis ta'alluq. Ya. Tahu jenis ta'alluqnya qama bihi, tahu jenis ta'alluqnya sadara minhu itu dari segi fi'il lughawi. Tahu jenisnya itu wuku' dari fi'il lughawi. Istilahnya sama yang disorot tidak. Apa? Istilahnya sama istilahnya tidak. Yang mana? Istilahnya sama yang mana yang sama? Istilah itu nahu. Bukan istilah itu ada sama zaman ya. Apa? Ada sama zaman. Hadas sama zaman. Iya. Tapi kan sedangkan kan itu kan dia yang kena itu cuman ada sedoang dan zamannya nggak terkena. Yang kena hadasnya itu kalau kita bilang yang kena tuh hadasnya aja, itu fi'il lughawi. Apa? Antum bingungnya di mana? Kan itu kan katanya itu ada Joko apa itu adalah istilah ya. Ya. Nah, sedangkan di situ kan kayak tadi apa dorobtu Zaidan. Zaid ini kan hanya terkena hadasnya, tidak terkena zamannya. Makanya kenapa dia tidak dibilang hadas? Di situ yang maksud adalah fiilnya yang lughawi bukan yang istilahnya. Enggak, yang terkena hadasnya. Anda paham maksud antum, tapi oke. Nih, ketika kita bilang daraba Zaidun Amran, antum bilang Amran ini yang terkena karena daraba ini ada zaman, ada hadas, kan? Dia fi'il istilahi kan? Nah, terus antum bilang yang terkena Amran itu adalah cuman hadasnya aja. Ya, itu yang dimaksud dengan fi'il lughawi. Ya. Tapi bukan fi'il lughawi itu yang menasabkan Amran. Yang menasabkan Amran itu daraba ini. Daraba yang lafaz. Apa? Daraba yang istilahi. Ya. Daraba yang istilahi itu memang zaman dan hadas. Karena dia fi'il, dia menasabkan maf'ul. Ya. Nah, antara daraba dengan Amran ini ada ta'alluq namanya. Ya, ta'alluqnya ala sabilil wuku'. Ya. Wuku' ya alaihi. Nah, wuku' alaihi ini di mana tahu? Kok kita bilang daraba Amran ini wuku' alaihi bukan sadara minhu? Dari fi'il lughawi. Kan bisa aja apa namanya ta'alluq antara daraba dengan Amr itu ala sabilil sudur, bisa kan? Ya, tapi di sini bukan ala sabilil sudur, tapi ala sabilil. Kalau kita balik misalnya, daraba Zaidan Amrun. Ya. Antara daraba dengan Amr ada ta'alluqnya enggak? Ada. Ta'alluqnya ala jihad sudur. Ya kan? Kenapa? Karena dia merafakkan. Karena fi'il ini merafakkan. Kalau fi'il ini menasabkan, ta'alluqnya ala jihad wuku'. Nah, mengetahui makna wuku' itu pakai fi'il lughawi. Mengetahui makna sudur dan qama bihi pakai fi'il enggak. Mengetahui makna, ya, mengetahui makna wuku' dengan sudur itu pakai fi'il lughawi juga. Nanti direnungkan lagi. Sekarang lagi panas. Ada pertanyaan lagi?
Tadi udah rumput di nomor. Banat ada yang nggak hadir nggak? Siapa? Kamila sama Cynthia. Kamila kenapa? Dia sakit juga. Badan siapa aja nggak hadir? Anda kenapa? Itu sakit apa? Jantung ya. Di dalam. Siapa? Akbar kemana? Lolos. Lolos ya. Lolos spesial mereka. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis.